Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan embrio dimanapun kalian berada. Hari ini ketemu lagi dengan saya Bang Jack. Kita bakal bahas penalaran umum TO ke-8. Tapi sebelumnya seperti biasa mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Baik kawan-kawan semua, bagi kawan-kawan yang ingin mengerjakan terlebih dahulu, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu, pause dulu videonya sebelum mengikuti pembahasan, biar lebih mantap pemahamannya, biar tahu pemikiran kalian seperti apa dan jawaban seperti apa. Oke, baik, kita mulai pembahasannya. Nomor 1. Berdasarkan paragraf 1 di atas, manakah pernyataan yang benar? Paragraf 1 ya. Kita lihat A. 48.965 orang peserta beasiswa bidik misi dari 714.652 lolos di SBMPTN. Kita lihat peserta bidik misi itu berapa? Peserta bidik misi itu 48.965. Itu betul ya. Itu dia lolos peserta bidik misi dari 714.000 yang lolos SBMPTN. Itu salah kawan-kawan. Di paragraf 1 yang lolos bidik misi itu betul 48.965, tapi yang lolos masuk ke perguruan tinggi keseluruhan itu 168.742. Di option A, angka 714.000 itu bukan yang lolos SBMPTN, tapi peserta SBMPTN, sehingga jelas yang A salah. Kita lanjut yang B. Semua peserta bidik misi yang berjumlah 48.965 orang peserta lolos bersama 168.000 peserta non beasiswa bidik misi. Sekali lagi ya, lihat si paragraf pertama. Paragraf pertama, secara keseluruhan ya, yang lolos di SBMPTN tahun 2019 itu adalah 168.742. Angka itu adalah angka yang lolos secara keseluruhan, oke? Bukan angka peserta non beasiswa bidik misi, oke? Seperti itu keseluruhan. Artinya salah kalau ternyata 168.000 itu adalah non bidik misi. Itu keseluruhan, ada bidik misinya, ada non bidik misinya, sehingga jelas yang B juga salah. Ditambah lagi peserta bidik misi itu nggak berjumlah 48.000, itu yang lolos melalui bidik misi. Pesertanya ya pasti lebih banyak lagi ya, seperti itu. Baik, yang B jelas salah. Yang C, dari 714.652 peserta ada yang tidak mengikuti ujian tulis di SBMPTN. Di sini dijelaskan 714.652 itu peserta yang telah mengikuti ujian tulis, berarti semuanya ikut ya. Yang C jelas salah. Yang D, 168.742 peserta non beasiswa bidik misi lolos SBMPTN. Tadi jumlah yang 168.000 itu jumlah keseluruhan. Ada bidik misinya tadi yang berjumlah 48.000, berarti sisanya adalah non bidik misi. Sehingga D ya itu salah, karena yang D ini yang angka 98.000 itu mereka anggap adalah yang non bidik misi, padahal itu adalah keseluruhan bidik misi plus yang non bidik misi, berarti D salah. Dari 168.742 yang masuk PPTN, hampir 30%-nya adalah peserta bidik misi. Betul, angka 48.000 berarti itu hampir mendekati 30%. Kalau kawan-kawan hitung, silakanlah hitung sendiri ya. Yang paling pasti itu hampir 30%. Berarti jelas ya, yang E-nya itu adalah yang paling benar dari paragraf 1. Jadi jawaban nomor 1 adalah E. Nomor 2. Berdasarkan paragraf 2 di atas, manakah simpulan yang benar ya? Simpulan yang benar. Kita lihat A. Selama 5 tahun terakhir M. Nasir menjabat sebagai Menristek Dikti, membuat SBMPTN 2019 merupakan penyelenggaraan SBMPTN terbaik.
Sebentar, si A itu berarti berpendapat bahwa 5 tahun. Jadi SBMPTN 2011 ini jadi yang terbaik ini gara-gara si M. Nasir sudah menjabat sebagai Menristek selama 5 tahun. Salah ya. Gara-gara si M. Nasir ini menjabat Menristek selama 5 tahun, itu membuat si SBMPTN jadi yang paling baik. Penyebabnya adalah menjabatnya M. Nasir. Akibatnya SBMPTN 2019 itu jadi yang terbaik. Jelas salah ya. Jadi SBMPTN 2019 terbaik bukan gara-gara M. Nasir menjabat selama 5 tahun jadi Menristek Dikti. Jelas A salah berarti. B. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan seleksi masuk perguruan tinggi yang menjadikan SBMPTN 2019 terbaik pertama kali dilakukan ketika M. Nasir menjabat menteri. Kawan-kawan, pemantauan dan evaluasi itu sebelum M. Nasir juga ada, ya. Jadi bukan yang pertama. Oke, bukan yang pertama. Berarti jelas B salah. C. Pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk Indonesia Maju terwujud karena SBMPTN 2019. Jadi Indonesia Maju itu gara-gara SBMPTN 2019. SBMPTN sebelumnya tidak membuat Indonesia maju gitu menurut si option C. Berarti jelas salah ya. Yang C. D. SBMPTN 2019 merupakan penyelenggaraan SBMPTN terbaik di masa jabatan M. Nasir sebagai Menristek Dikti. Ini agak bener nih, maksudnya bisa masuk akal. Artinya jadi selama M. Nasir menjabat 5 tahun ya menjadi Menristek Dikti, nah 2019 itu dianggap sebagai yang terbaik pada masa jabatannya. Mungkin nih masuk akal ya kesimpulannya, dan kalian bisa baca paragraf kedua kan maksudnya seperti itu. Oke, kita lihat yang E. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan seleksi masuk perguruan tinggi dengan harapan terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk Indonesia Maju adalah tugas pemerintah, bukan Kemenristek Dikti. Dan ya kawan-kawan, Kemenristek itu kan bagian dari pemerintah. Jadi ya pemerintah jelas secara pusat itu bertanggung jawab gitu loh. Cuman dikelola oleh Kemenristek Dikti. Jadi jelas salah kalau yang E kita pilih. Sehingga jawabannya jelas ya, yang masuk akal adalah yang D. Lanjut nomor 3. Lihat. Pengalaman saya selama 5 tahun menjadi Menristek Dikti ini merupakan penyelenggaraan SBM yang terbaik. Nah, kalimat di atas berhubungan dengan pernyataan berikut. Kita lihat ya. Ingat tadi maksud si kalimat di atas itu kan selama 5 tahun ini, nah kata Menristek Dikti yang 2019 ini adalah penyelenggaraan yang terbaik gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kita lihat A. SBMPTN sebelumnya tidak pernah ada yang sebaik SBMPTN 2019. Ini nggak melihat ke sana. Ya jangan-jangan sebelum masa si M. Nasir jadi Menristek Dikti, jangan-jangan sebelumnya ada yang terbaik juga gitu loh. Hanya saja maksud kalimat di atas itu selama 5 tahun ya, ingat tadi itu 2019 adalah yang terbaik. Nah, sebelum-sebelumnya tidak dijelaskan. Seperti itu. Jadi yang A jelas salah. Yang B. Dalam SBMPTN 2019 ini, peserta yang mengikuti SBMPTN adalah peserta terbaik dibanding SBMPTN sebelumnya. Wah, ini berarti menghina anak 2018 ke bawah ya. Menurut B ini berarti mereka tidak sebaik para peserta 2019. Jelas B berarti salah. C. Selama 5 tahun terakhir M. Nasir membuat SBMPTN yang terbaik. Ini juga bukan maksudnya ke sana. Ini tadi ya di nomor 2 juga dijelaskan bahwa maksudnya 5 tahun. Saya ulang lagi nih. Selama 5 tahun ya si M. Nasir ini menjabat Menristek Dikti. Nah, tahun 2019 itu dianggap yang terbaik. Selama 5 tahun itu ya berarti dianggap yang terbaik nih sistem yang diselenggarakannya, seperti itu, bukan pesertanya. Oke, berarti C salah. D. SBMPTN di tahun terakhir pada masa 5 tahun jabatan M. Nasir adalah SBM yang terbaik. Betul, karena 2019 ini adalah jabatan masa tahun terakhir ya. Tahun terakhir masa jabatan M. Nasir, dan menurut M. Nasir
di 2011 ini, di masa akhir jabatan dia ini dianggap sebagai SBMPTN dengan sistem yang terbaik. Berarti D masuk akal. SBMPTN 2020 akan menjadi SBMPTN yang lebih baik dibanding SBMPTN 2019, maksudnya gitu ya. Bukan 2020 lagi, 2019 maksudnya. Jadi ya belum bisa dipastikan gitu loh, belum bisa dipastikan karena di teks ya, di teks itu tidak ada kaitannya dengan 2020, dan di kalimat pun gitu loh, itu tidak ada prediksi-prediksi ke tahun-tahun setelahnya, sehingga jelas juga salah. Jadi jelas ya, yang masuk akal adalah D. Jawabannya adalah D. Jadi maksudnya SBMPTN di tahun terakhir pada masa 5 tahun jabatan M. Nasir 2011 dinilai adalah SBMPTN yang terbaik. Yuk, nomor 4. Berdasarkan paragraf 3 di atas, manakah simpulan yang benar? Paragraf 3. Kita lihat. SBMPTN 2019 dapat menekan upaya perjokian dan potensi kecurangan. Itu ada ya, betul, secara keseluruhan itu bisa. Jadi 2011 itu diprediksi itu dapat menekan upaya perjokian dan potensi kecurangan. Ada. Coba kita lihat itu B. SBMPTN 2019 tidak mencari nilai, tetapi potensi skolastik dan potensi akademik. SBMPTN 2011 tidak mencari nilai, tetapi potensi skolastik dan potensi akademik. Kita lihat ya. Yang jelas justru bukan hanya nilai ya, tapi potensi skolastik dan potensi akademik. Jadi potensi yang terbaik gitu ya. Nah, tetap ada nilainya, cuman bukan sekedar nilai gitu kan ya. Kalau nggak ada nilainya gimana bisa gitu ya. Jadi maksud lihat maksud pada itu kebetulan ada di kalimat ketiga ya. Kalimat ketiga, maksud dari kalimat yang kami cari adalah potensi mahasiswa terbaik, bukan hanya nilai. Berarti selain nilai gitu kan, maksud bukan hanya nilai itu, tapi potensi skolastik dan potensi akademik. Jadi selain nilai, jadi maksud dari kalimat ini karena tadi bukan hanya nilai, berarti selain nilai itu potensi skolastik, potensi akademik diperhitungkan. Atau dengan kata lain, mereka nggak cuma nyari nilai tapi nyari potensi gitulah. Sementara di yang B mereka tidak mencari nilai, berarti nilai nggak diperhitungkan. Padahal maksud dari kalimat yang di paragraf ketiga ini, selain nilai mereka juga melihat potensi gitu loh. Atau tidak cuma nilai yang mereka lihat, tapi juga potensi. Artinya apa? Nilai tetap dibutuhkan. Oke? Tapi bukan segalanya gitu loh. Sementara yang B benar-benar tidak mencari nilai. Berarti B salah. C. Potensi skolastik dan potensi akademik adalah tolak ukur mahasiswa terbaik. Kawan-kawan, tadi tetap nilai pun diperhitungkan. Gitu ya. Jadi tolak ukurnya dan nilainya juga. Selain nilai ada potensi akademik, potensi skolastik. Berarti C salah. D. Anak ini bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, bisa dicapai dengan SBMPTN yang mengukur potensi skolastik dan potensi akademik. Anak ini bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, bisa dicapai. Jadi sesuai dengan kemampuan bisa dicapai dengan potensi skolastik dan potensi akademik. Kawan-kawan, maksudnya begini, ini jelas A salah, yang D salah. Yang D ini dia beranggapan bahwa dengan potensi akademik dan potensi skolastik, si anak itu bisa memilih, ya bisa memilih berdasarkan minat dan kemampuan. Justru SBMPTN itu gini kan, dia tes dulu, udah gitu baru pilih jurusan gitu kan. Nah maksudnya begini, artinya kalau misal si unit yang menentukan dong, bukan anak yang menentukan, unit yang menentukan. Oh dia potensi skolastiknya bagus, oh dia potensi skolastiknya jelek, berarti dia itu layak kalau tidak di jurusan tersebut gitu kan. Nah artinya bukan si potensi skolastik dan potensi akademik menjadikan si anak dia bisa kuliah dengan minat dan kemampuan, tapi si skolastik dan akademik ini bisa melihat kemampuan anak ya yang tes itu layak atau tidak dari sebuah jurusan yang universitas itu pilih gitu loh, maksudnya seperti itu ya. Jadi si universitas itu akan melihat anak ini dengan potensi skolastik dan akademiknya
layak atau tidak ada di jurusan tersebut. Seperti itu maksudnya ya. Berarti dia jelas salah. Semua benar, enggak juga. Jelas yang jawaban yang benar adalah A kesimpulannya. Jadi SBMPTN 2011 ini dapat menekan upaya perjokian dan potensi kecurangan. Nomor 5. Fakta yang benar tentang UB pada bacaan di atas adalah, kita lihat ya, masuk 10 PTN dengan peminat terbanyak. Betul UB peminat terbanyak nomor 1 di sini jelas ya. Terus tapi untuk prodi Soshum di bawah UNES. Untuk prodi Soshum di bawah UNES. Soshum. UB mana UB? Betul UNES keempat, si UB yang ke-7 berarti di bawah UNES ya. Yaitu ini selisih 6.061. Betul kan? UNES itu 28 ribuan, sementara UB 21 ribu. Kawan-kawan, kalau kita hitung-hitung itu bukan 6.061 tapi 7.070, sehingga A jelas salah. B, dari peminat sebanyak 55.871, hampir setengahnya adalah peminat saintek. Justru bukan hampir setengahnya kawan-kawan, tapi itu lebih ya, lebih dari setengahnya. Lebih dari setengahnya. Jadi B juga salah. C tentang UB nih ya. Menempati posisi ke-7 peminat Soshum terbanyak di bawah Unpad dan di atas UM. Yang ke-7 si UB itu betul, di atas Unpad betul, ya di atas Unpad betul. Oh di sini di bawah Unpad, berarti salah. Harusnya di atas Unpad, bukan di bawah Unpad. Oke, C berarti salah. D, menempati posisi ke-1 sebagai PTN dengan jumlah peminat terbanyak secara keseluruhan, baik saintek ataupun Soshum. Salah. Kalau nomor 1 benar, tapi untuk saintek juga benar, tapi untuk Soshum ke-7. Jadi enggak baik saintek ataupun Soshum. Dia secara keseluruhan benar, saintek ke-1 benar, tapi untuk Soshum ke-7, bukan yang pertama. Oke, bukan menempati posisi ke-1. Salah satu universitas bersama 7 universitas lainnya di Jawa yang menempati 10 PTN dengan peminat terbanyak. Kita lihat, berarti UB dan 7 universitas lainnya di Jawa, berarti harus ada 8 universitas di Jawa. Kita lihat ya. Untuk yang peminat terbanyak, UB Jawa, Universitas 11 Maret Jawa, Undip Jawa. Dengan UB jadi 8 gitu ya. Jadi UB 1 bersama 7 lainnya, berarti kan UB 1 7 lainnya ditambah 1 berarti 8. Harus ada 8 nih. Harus ada 8. Tadi UB 1, Universitas 11 Maret 2, Universitas Diponegoro 3, UPI 4, Negeri Semarang 5, Unpad 6, Hasanuddin bukan, Jember 7, Yogyakarta 8, USU bukan. Berarti jelas ya, jawabannya adalah E. Oke. Jawabannya mana tadi? Jawabannya adalah ya E. Salah satu masih bersama 7 universitas lainnya di Jawa. Nomor 6. Berdasar teks di atas, pernyataan berikut adalah tidak benar kecuali, jadi cari yang benar justru ya, tidak benar kecuali berarti cari yang benar. Dari SBMPTN sebelumnya hanya SBMPTN 2019 yang mencapai SBMPTN yang terbaik. Kawan-kawan, pernyataan terbaik atau tidak itu keluar, pernyataan terbaik 2019 ya, itu keluar dari Menristek Dikti. Jadi ya M.Nasir ya. Jadi sebelumnya ya kita nggak tahu gitu loh, versi yang terbaik ini yang mana. Oke, bisa dipahami ya. Jadi yang sebelumnya mungkin menurut menteri yang sebelumnya ada juga yang terbaik. Oh, 2012 ini adalah SBMPTN yang terbaik, bisa jadi. Jadi 2019 ini muncul itu dari si menterinya. Jadi bukan dari selama 5 tahun, bukan dari keseluruhan ketika SBMPTN pertama kali diadakan. Bisa dipahami ya? Seperti itu, sehingga jelas A salah. Terus B, SBMPTN 2014 adalah SBMPTN yang berbeda dengan SBMPTN setelahnya dan bukan di bawah naungan Kemenristek yang dipimpin M.Nasir.
SBMPTN 2014 ada SBMPTN yang berbeda dan semester setelahnya. Kawan-kawan, kalau misalkan 2014-2015 saya kira masih sama gitu loh. Masih sama. Yang berbeda itu sudah mulai tahun ya 2019 ya agak berbeda itu. Berarti jelas ya, si B salah. C, dari ketiga kategori PPN dengan peminat terbanyak, lebih dari 3 universitas yang berasal dari Sumatera. Terbanyak. Oh ya, terbanyak tadi udah kita lihat, ada 8 yang menjawab. Berarti hanya 2 yang di luar Jawa. Gitu loh, yang C tadi salah. Ini lebih dari 3 universitas yang berasal dari Sumatera. Hasanuddin aja itu dari Sulawesi, bukan dari Sumatera. Berarti C jelas salah. Jadi peminat terbanyak itu 8 dari Jawa, 1 dari Sumatera, yaitu USU, 1 dari Sulawesi, Hasanuddin. Berarti C berarti ya yang benar, cari yang benar kan? Ya udah, C berarti jawabannya. 7. Pernyataan tentang 10 besar PTN berikut ini benar. Lihat ya. Lebih dari 50% peserta SBMPTN mendaftar ke 10 PTN yang masuk pada kategori PTN terbanyak. Berarti kawan-kawan harus mengakumulasi ya jumlah peminat dari 10 PTN tersebut. Terus kita bandingkan dengan jumlah keseluruhan si peserta SBMPTN. Tadi peserta SBMPTN yang ikut UTBK itu 714.652. Sementara jumlah akumulasi ya di PTN terbanyak itu ada 444.795. Berarti benar lebih dari 50%-nya. Ya, lebih dari 50%-nya itu masuk pada PTN terbanyak. Kawan-kawan, nomor 7 perhatikan juga, ini ada 2 jawaban. Yang mendaftar ke Prodi Soskum pada PTN 10 PTN terbanyak peminatnya lebih dari 30% dari seluruh peserta SBMPTN. Nah, kawan-kawan, kalau kawan-kawan lihat, berarti kan kita akumulasikan sama kayak tadi ya, itu muncul 246.372 dan jumlah tersebut itu ternyata adalah 30 lebih dari 30%-nya, sekitar 34% ya dari jumlah keseluruhan peserta SBMPTN. Berarti C pun benar karena lebih dari 30%. Berarti A dan C itu bisa dianggap benar. Lanjut nomor 8. Berdasar paragraf 1 di atas, manakah pernyataan yang salah? Pernyataan yang salah. Lihat. A. East Asia and Pacific Economic Update October ya 20 and 19. Wes. Sosokan bahasa Inggris ya. Watering Growing Right adalah sebuah laporan dari World Bank gitu ya. Kawan-kawan, kadang-kadang kita harus benar-benar untuk pernyataan salah harus benar-benar lihai, bukan hanya secara makna tapi jeli juga melihat si kata-katanya, apalagi itu judul. Jangan-jangan judulnya salah nih. Tadi kita lihat di sini, kalau di laporan di sini East Asia and Pacific Economic Update adalah Watering Growing Rice. Jadi watering kalau di sini adalah watering, jelas salah berarti. A jelas salah. Ya, karena berbeda, laporannya pun berbeda. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 9. Berdasarkan paragraf 2 di atas, manakah simpulan yang benar? Manakah simpulan yang benar? Impor Indonesia yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif berakibat pada pertumbuhan investasi yang diproyeksikan lebih rendah. Jadi impornya negatif. Akibatnya pertumbuhan investasi diproyeksikan lebih rendah. Kalau melihat di sini kawan-kawan, kita lihat nih. Impor Indonesia ya, akibat pertumbuhan investasi diproyeksikan lebih rendah. Jadi justru investasi lebih rendah ini jadi penyebab si impor jadi rendah. Kalau di A ya, di A itu si impor Indonesianya yang jadi penyebab investasi jadi lebih rendah. Berarti jelas salah ya. Lihat baik-baik kalimat si ini pada ada di kalimat di paragraf kedua, kalimat ke ini 1 2 3 4 5 ya, paragraf kedua kalimat kelima itu kan.
Akibat pertumbuhan investasi yang diproyeksikan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, impor Indonesia juga diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif. Jadi, si investasi rendah ini jadi penyebab kenapa si impor mengalami pertumbuhan negatif atau jadi lebih rendah juga, gitu ya. Nah, itu di bacaan. Sementara di option yang A, si impor Indonesia itu jadi penyebab. Ya salah ya, jadi penyebab dari rendahnya proyeksi pertumbuhan investasi. Terbalik berarti kan ya. A salah. B, pertumbuhannya yang cenderung lambat membuat investasi diproyeksikan terus bertumbuh. Meski pertumbuhannya cenderung lambat, investasi juga diproyeksikan terus bertumbuh mengingat dengan selesainya penyelenggaraan pemilu 2009. Kawan-kawan, si B ini dia menganggap seolah-olah si pertumbuhan cenderung lambat ini jadi penyebab dari investasi diproyeksikan terus bertumbuh, padahal bukan penyebab. Jadi maksudnya begini, walaupun pertumbuhan cenderung lambat, walaupun investasi tetap diproyeksikan terus tumbuh, kayak gitu. Jadi bukan penyebab. Ini adalah kayak selain daripada ini gitu loh. Jadi walaupun dia misalnya ini, walaupun dia kaya, dia adalah seorang yang pelit gitu loh. Artinya apa? Kepelitan dia bukan gara-gara dia kaya gitu loh. Jadi kaya itu hanya sebagai paradoks gitu ya. Kalau di sini paradoks. Jadi walaupun lambat tapi si investasi diproyeksikan tetap bakal bertumbuh, bukan penyebab ya berarti ya. Yang B jelas salah. Pembangunan infrastruktur akan terdorong akibat kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Ada fiskalan. Itu lihat di paragraf kedua kalimat pertama. Kebijakan fiskal pemerintah juga diproyeksikan semakin akomodatif dan bakal menggenjot pembangunan infrastruktur. Berarti jelas ya. Kebijakan fiskal itu jadi penyebab dari kemungkinan pembangunan infrastruktur. Jadi bakal berakibat gitu ya ke pembangunan infrastruktur. Sehingga jelas berarti benar bakal terdorong akibat kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Itu sama dengan kalimat ke-1 di paragraf kedua. Sehingga jelas jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 10. Manakah yang terjadi akibat perang dagang yang bergejolak? Itu ada di kalimat ke-4 ya, kalimat ke-4. Tengah perang dagang yang bergejolak di situ tuh. Lihat apa yang terjadi katanya. Ekspor diproyeksikan mengalami pertumbuhan dengan capaian sebesar 1% pada 2009. Lihat kawan-kawan. Di tengah perang dagang yang bergejolak, ekspor diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif dengan capaian 1%. Di tengah ya, berarti bukan penyebabnya. Jadi di tengah badai dia misalkan berteriak-teriak. Nah, dia berteriak-teriak bukan gara-gara badai gitu loh, tapi dalam kondisi badai. Oke? Sehingga salah. Karena si perang dagang bergejolak itu tidak membuat ekspor diproyeksikan mengalami pertumbuhan. Cuman memang di tengah perang itu ada proyeksi ini gitu loh. Sehingga jelas salah kalau si di bacaan kan tadi di tengah perang dagang yang bergejolak, si pertumbuhan ini bisa atau dia tumbuh negatif dengan capaian sebesar negatif 1%. Seperti di tengah badai, bukan akibat badai ya. Bukan akibat dagang yang bergejolak jadi ke badai. Tapi di tengah perang dagang yang bergejolak, bukan gara-gara perang dagang yang bergejolak 1% bisa muncul gitu ya. Lagian di sini capaiannya 1%, padahal di atas juga minus 1%. Berarti jelas salah ya. A salah. B, ekspor diproyeksikan akan kembali tumbuh dengan pertumbuhan sebesar 1,5% dan 2,2%, walaupun tahun sebelumnya mengalami penurunan kali ya. Di tengah perang dagang bergejolak, ekspor diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif dengan capaian 1% pada 2009 dan diproyeksikan kembali tumbuh pada 2020 dan 2021 dengan pertumbuhan sebesar 1,5 dan 2,8%. Masuk akal nih. Jadi apa yang terjadi gara-gara si perang dagang yang bergejolak? Ya akan ada proyeksi bahwa nanti akan ada kenaikan di 2020 2021 karena ada perang dagang yang bergejolak gitu kan ya.
dan betul angkanya pun betul 1,5% dan 2,8%, sehingga yang B mungkin masuk akal. Kita dulu ya yang C nih. Impor Indonesia diprediksikan melalui pertumbuhan sebesar 3,5%. Impornya ini bukan mengalami pertumbuhan 3,5%, tapi minus 3,5%. Jelas salah. D. Sentimen bisnis pada sisa 2019 dan tahun-tahun ke depan terjadi. Sentimen bisnis itu terjadi 2019. Ya kan? Gara-gara pemilu. Gitu loh. Di sini kan mereduksi ketidakpastian politik dan menumbuhkan sentimen bisnis pada sisa 2019 dan tahun-tahun ke depan. Seperti itu. Ini proyeksi. Jadi kalau misalkan proyeksi ya, kalau misalkan proyeksi berarti belum tentu terjadi. Dia direduksikan kan, direduksikan. Jadi diproyeksikan di 2011 ini sentimen bisnis itu terus tahun-tahun kedepannya akan terjadi, sementara yang ini pasti terjadi. Jelas berarti dia salah. 11. Kelemahan paragraf kedua di atas adalah, kawan-kawan lihat ya, lihat kalimat pertama. Kalimat pertama ini memberitakan atau menginformasikan tentang kebijakan fiskal pemerintah. Itu kalimat utamanya. Tapi tiba-tiba ya di kalimat di tengah perang dagang bergejolak, ekspor diprediksikan oleh pertumbuhan negatif. Di sini ngomongin masalah perang dagang, gitu ya, perang dagang segala macam ke bawahnya. Jadi kalau di atas ngomongin masalah investasi hubungannya dengan kebijakan fiskal, di sini malah ngomongin masalah perang dagang, gitu loh. Hubungan antara si ekspor impor dengan perang dagang, sehingga jelas gagasannya ada dua. Kalimat pertama tadi memberitakan tentang hubungan antara si kebijakan fiskal pemerintah dengan pembangunan infrastruktur dan investasi, sementara di kalimat kelima di tengah perang dagang itu menjelaskan tentang hubungannya si perang dagang dengan ekspor dan impor, juga investasi, sehingga jelas ya ada dua gagasan utama. Harusnya dijadikan dua paragraf, gitu ya. Jadi paragraf pertama tadi, paragraf baru itu dimulai dari tengah perang dagang sampai dengan ke bawah yang 3,7%. Kalau mau benar, sehingga jelas A betul jawabannya. Gagasan utama lebih dari 1. 12. Manakah pertanyaan yang jawabannya ada pada bacaan di atas? Mengapa agrikultur dan industri diproyeksikan tetap tumbuh pada 2019? Tidak ada kawan-kawan ya. Kalau mengapa itu ada karena itu diproyeksi, juga proyeksi. Diproyeksikan segini. Jadi tidak ada jawabannya yang A, yang B. Untuk apa pemerintah melakukan kebijakan fiskal? Untuk apa pemerintah melakukan kebijakan fiskal? Kalau di sini ya kebijakan fiskal itu ya untuk hal-hal yang memperbaiki kinerja ekonomi, gitu kan? Seperti itu. Tapi di sini dijelaskan justru kebijakan fiskal ini akan menggenjot pembangunan infrastruktur. Akibatnya bukan untuk apanya, bukan fungsinya, gitu loh. Berarti B jelas tidak ada. Yang C ya kalaupun ada bang itu kan termasuk tujuannya juga, tapi tersirat bukan tersurat. Kita cari dulu yang tersurat. C. Mengapa perang dagang bergejolak menyebabkan ekspor diproyeksikan melalui pertumbuhan negatif? Ini juga tidak dijelaskan, ya. Yang D. Bagaimana peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur? Enggak dijelaskan juga. Yang paling pasti ya dia harus mengatur ini itu, gitu kan ya. Kalau peran pemerintah, D juga berarti tidak ada. Jawabannya E. Bagaimana hubungan pertumbuhan investasi dan impor Indonesia? Itu ada. Bagaimana hubungan tadi investasi dengan impor Indonesia? Akibat pertumbuhan investasi yang diproyeksikan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, impor Indonesia diproyeksikan melalui pertumbuhan negatif sebesar minus 3,5% pada 2019. Itu jelas menjawab, itu jawabannya dari yang E. Ya, berarti jawabannya adalah E. 13, 2 nomor lagi ya. Yang bukan merupakan fakta ekonomi Indonesia menurut teks di atas. Tadi ya, fakta ekonomi Indonesia. Rendahnya inflasi setelah kuatnya pasar tenaga kerja terjadi pada 2019. Rendahnya inflasi serta kuatnya pasar tenaga kerja. Kita lihat di sini ada
Ini justru bukan daripada 2011 tapi diproyeksikan. Lihat, kalimat pertama pada paragraf pertama. Si laporan tersebut tadi saya baca panjang ya. Dalam laporan bla 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 bla, konsumsi rumah tangga diproyeksikan tak tumbuh mengingat rendahnya inflasi serta kuatnya pasar tenaga kerja. Jadi diproyeksikan itu proyeksinya bukan terjadi 2019 berarti kan ya. Sehingga yang A itu nggak pasti gitu ya. Maksudnya itu proyeksi kan, proyeksi ke depannya, bukan kejadian di 2019. B. Pemilu memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Betul sih, itu fakta, tapi tidak dijelaskan mempengaruhinya seperti apa yang ada sentimen bisnis dan segala macam gitu ya. Tapi untuk memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia just mengaruhi, cuman tidak dijelaskan juga. Karena pemilu pasti mempengaruhi jangan kondisi Indonesia, kondisi ekonomi berbagai negara pun itu dia dipengaruhi oleh pemilu juga gitu loh, nggak hanya Indonesia. C. Ekspor mengalami pertumbuhan negatif, demikian pula dengan impor. Ekspor mengalami pertumbuhan negatif, demikian pula dengan impor. Kawan-kawan, kita cari gini ya. Kalau mencari fakta itu berarti dia harus ada di teks dan cari juga emang benar-benar lebih fakta. Tahu kan fakta dan opini nggak kesana juga gitu loh. Yang C betul sih emang mengalami pertumbuhan negatif si ekspor sama impor ini. Tetapi ini nggak jelas nih, nggak dijelaskan ya. Ini masih umum. Ya cari yang benar-benar fakta gitu ya. D. Lapangan usaha sektor agrikultur industri mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Agrikultur meski lebih rendah dengan 2018. Justru mengalami pertumbuhan meski lebih rendah dibandingkan dengan 2018. Lapangan usaha sektor agrikultur dan industri mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Lapangan usaha pertumbuhan yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Oh, ini kan proyeksi. Sementara kalau misalkan yang si D itu udah terjadi, jelaslah kalau proyeksi berarti opini kalau proyeksi. Ya. Yang D juga proyeksi juga tuh. Yang C juga proyeksi itu ya. Jadi ada di teks tapi memang bukan merupakan fakta, masih merupakan proyeksi. Kalau proyeksi berarti opini karena belum tentu terjadi kan. Ingat tuh tentang masalah fakta atau opini. Kalau fakta sudah terjadi berarti opini belum terjadi. Kalau fakta datanya pasti berarti opini belum pasti. Dari tadi yang A, B, C, D ini opini semua karena belum pasti. Oke. Nah, tinggal E nih. Tahun sebelumnya akibat pertumbuhan investasi diproyeksikan lebih rendah, impor Indonesia juga diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif. Ini juga proyeksi. Oh, jadi tahun sebelumnya akibat pertumbuhan investasi diproyeksikan lebih rendah, impor Indonesia juga diproyeksikan. Jadi kawan-kawan, jadi ini dia ngasih contoh dari proyeksi dari tahun sebelumnya. Kalau misalnya ngasih contoh dari tahun sebelumnya berarti ya proyeksi tahun sebelumnya nih ya, berarti sudah terjadi. Sehingga juga betul. Ditambah lagi memang kebetulan memang si angkanya pun ini lebih pasti sesuai dengan teks di atas, sehingga ya bisa dibilang astagfirullahaladzim, ini yang bukan merupakan fakta ekonomi, yang bukan merupakan fakta ekonomi. A, B, C, D itu kemungkinan terjadi. Tadi nanya pasti pasal dari pada 2019 ya, itu mungkin terjadi gitu kan, mungkin nih, baru mungkin nih. Tapi si E sebentar, tahun sebelumnya kita punya pasal yang lebih rendah, inflasi yang pertumbuhan negatif tahun sebelumnya. Oh yang E lebih salah, apalagi yang E, sorry ini cari yang bukan ya. Tahun sebelumnya akibat pertumbuhan, jadi gini, justru ini adalah proyeksi yang diadakan gitu loh
untuk tahun 2019. Karena tahun sebelumnya itu investasi diproyeksikan lebih rendah. Nah, sementara yang maksudnya begini. Tahun sebelumnya itu terjadi proyeksi mengalami pertumbuhan negatif. Jadi proyeksi pertumbuhan negatif itu terjadi tahun sebelumnya, padahal di bacaan ya untuk proyeksi pertumbuhan negatif itu untuk tahun 2019, bukan untuk tahun sebelumnya. Proyeksi tahun sebelumnya mah hanya untuk pertumbuhan investasi. Berjelas ya, menyalahi teks. Si A, B, C, D pun ini agak sedikit opini, cuman memang ada di bacaan gitu loh. Ada di bacaan, karena kan ekspor mengalami pertumbuhan negatif itu adalah proyeksi, tapi memang jelas ada di bacaan. Oke. Nah, kadang-kadang memang untuk melihat fakta ini, kadang-kadang gini, ada dua yang harus kalian perhatikan. Apakah fakta berdasarkan bacaan, ataukah jenis fakta atau opini. Jadi harus hati-hati. Di sini A, B, C, D ada sedikit opini-opininya, tapi memang faktanya itu ada di teks. Sementara E itu dia secara teks dia menyalahi, maknanya pun menyalahi. Di teks itu proyeksi tahun sebelumnya untuk investasi, ya untuk tahun 2019 itu proyeksi impor. Sementara untuk yang E, ya si impor ini proyeksikan tahun sebelumnya, gitu loh. Jelas berarti salah ya. Jadi bukan merupakan fakta ekonomi yang ada dalam teks. 14. Berdasar teks di atas, apabila inflasi tinggi, manakah hal yang paling mungkin terjadi? Kalau inflasinya tinggi, kalau inflasinya tinggi ya, konsumsi rumah tangga diproyeksikan World Bank berada pada kondisi yang rendah. Ya kalau inflasinya rendah, ya konsumsi rumah tangga kemungkinan jadi meninggi. Kalau inflasi tinggi, ya kemungkinan si konsumsinya jadi rendah. Mungkin terjadi ya. B. Gelaran pemilu 5 tahunan tidak akan menimbulkan penurunan investasi. Ya ini belum pasti nih. Bisa jadi menurunkan, bisa jadi iya, karena pemilu berpengaruh sekali terhadap investasi. C. Ekspor diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif dengan capaian sebesar 1%. Itu kawan-kawan ya, 1% itu kalau misalkan tadi si investasinya dianggap masih rendah. Lihat baik-baik, ini berhubungan nih kalimat nomor di paragraf 1 kan ini ngomongin nih bahwa si inflasi Indonesia itu dia masih rendah. Nah, kalau rendah akan kejadian nih proyeksi-proyeksi yang ada di paragraf kedua. Sekarang investasinya tinggi. Kalau investasinya tinggi berarti proyeksi-proyeksian nggak bakal berlaku. Gitu. Berarti saya jelas salah. D. Berarti investasi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih tinggi dibanding proyeksian berarti nggak berlaku dulu nih proyeksian. Oke. Kuatnya masa tenaga kerja menjadi penyebab konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap tumbuh. Inflasi tinggi, yang jelas kawan-kawan, ini belum juga, yang jelas kawan-kawan, kalau misalkan inflasinya tinggi, ya menurut si World Bank gini, inflasi rendah, maka si kondisi konsumsi ini masih tetap tumbuh. Berarti kalau inflasinya tinggi, si konsumsi rumah tangga bakal lebih rendah tumbuhnya. Sehingga jawabannya jelas adalah A. Itu ada di paragraf pertama ya, kalimat pertama. Itu secara keseluruhan ngomongin bahwa kaitan si inflasinya rendah, berarti konsumsinya ya akan tertumbuh. Kalau inflasinya tinggi, berarti ya si konsumsi rumah tangganya akan anjlok gitu ya, atau tidak bertumbuh atau tumbuh negatif seperti itu. Baik kawan-kawan, 14 di pengeluaran umum sudah selesai. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mencerna. Kalau ada suatu hal yang ingin ditanyakan seperti biasa, langsung tanyakan saja seperti itu. Tetap kawan-kawan belajar ya, khususnya sering-seringlah membaca dan memahami bagaimana logikanya. Dan memang harus agak hati-hati menyikapi si soal-soalnya, kadang-kadang suka agak-agak bikin puyeng seperti itu ya. Untuk menutup perjumpaan kali ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua dan semua hal yang kita inginkan tercapai dan diridhoi oleh Allah. Berdoa dipersilakan.
Udah selesai. Terima kasih kawan-kawan, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan saya Jack Algebra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.